Lalu bagaimana memastikan sayembara penangkap pelaku begal ini tidak berisiko menimbulkan aksi main hakim sendiri? Kita bahas bersama Kapolda Jawa Barat periode 2016-2017, Irjen Purnawirawan Anton Carlian, dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Selamat malam, Bung Usman, juga Pak Anton. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak Anton. Saya ke Ya, terima kasih sudah hadir. Saya ke Bung Usman dulu. Ini sebenarnya ide yang bagus atau tidak? Atau justru lebih banyak potensi main hakim sendiri dengan kebijakan sayembara ini, Bung Usman? Ya, sekilas tentu terdengar seperti dukungan dari gubernur, dalam hal ini Gubernur Jawa Barat, untuk melakukan penindakan terhadap aksi begal yang memang meresahkan. Siapapun yang berjalan di malam hari, berperjalanan sendiri, pasti akan ketakutan kalau ada aksi-aksi begal tidak tercegah atau tidak ditindak, apalagi belakangan ini sudah mematikan gitu. Nah, namun demikian kita harus memastikan bahwa tindakan apapun itu tidak menyalahi hukum-hukum yang berlaku. Dan yang kedua, saya khawatir bahwa sayembara itu justru malah menggeser paradigma hukumnya. Orang jadi cenderung mengejar uang, mengejar material untuk melakukan tindakan terhadap aksi begal. Bagaimana kalau nanti salah tangkap? Gitu. Mengapa tidak melakukan misalnya peningkatan frekuensi patroli, jumlah personil, cakupan wilayah? Mengapa tidak menambah fasilitas CCTV, etle, gitu, dan berbagai fasilitas keamanan yang bisa setidaknya membantu negara, membantu masyarakat untuk segera mengetahui dan mendorong proses penindakan, pengusutan terhadap setiap kali ada aksi begal. Jadi kira itu keberatan kami. Dan ada beberapa negara yang pernah mencoba menerapkan pemberian sayembara seperti ini di beberapa kota di Meksiko, di Filipina, tapi terbukti gagal. Bahkan yang terburuk di Filipina berakibat dengan kriminalisasi kemiskinan. Banyak orang-orang yang menjadi korban aksi main hakim sendiri itu karena kelas sosial ekonominya sangat rendah. Orang-orang miskin yang bisa dituduh begitu saja tanpa bisa melakukan pembelaan gitu. Nah, beda halnya kalau petugas kepolisian kan sudah dilatih, dididik gitu ya, untuk melakukan katakanlah penindakan terhadap pelaku kejahatan. Tentu saja kita tidak bisa menyalahkan masyarakat kalau ada katakanlah peristiwa di mana pelakunya tertangkap tangan. Tapi itu pun prinsipnya harus segera diserahkan kepada penegak hukum gitu. Jangan ambil hukum di tangan sendiri, itu bisa berakibat fatal seperti yang terjadi di Tabanan. Bayangkan kalau kita keluarga dari anak yang kehilangan ayahnya dan anak yang tidak bisa membayangkan esok hari ya diantar sekolah oleh siapa setelah ayahnya meninggal dunia. Tadi point of view dari Bung Usman, kalau dari Pak Anton, apakah memang ini ada celah menimbulkan masalah baru dengan menuntaskan masalah begal? Apalagi kalau bicara soal main hakim sendiri, jangan sampai ada nyawa hilang dulu seperti kasus Tabanan, baru nanti dievaluasi karena nyawa tidak bisa kembali lagi. Bagaimana Pak Anton? Sebetulnya setiap kebijakan ini pasti ada plus minusnya ya. Ya. Tadi adalah hal-hal yang minusnya, tetapi ada juga hal-hal yang plusnya. Semua bisa saja terjadi, tapi ingat bahwa yang disampaikan oleh Pak KDM ini justru ditujukan kepada kejahatan street crime. Kejahatan street crime ini atau kejahatan jalanan ini biasanya ya dampaknya itu sangat meresahkan masyarakat, sangat menakutkan, sadis. Dan kebetulan di Jawa Barat itu memang kemarin dari evaluasi kriminal masyarakat sudah sangat resah dengan aksi-aksi begal ini. Sehingga di sini ini ada salah satu terobosan kreatif dalam rangka pencegahan kriminalitas. Ini kan dalam hukum ini ada reward, ada punishment. Saya tidak menafikan bahwa ada negatifnya, ada minusnya, tapi saya akan mengemukakan dulu yang positifnya saja. Yang positifnya ini adalah kenapa? Ini adalah deteksi dini, pencegahan awal dari niat dan kesempatan, sehingga ini dengan adanya
sayembara ini akan menimbulkan efek deterrent, efek jerak, efek menakutkan, membunuh ya niat dan kesempatan bagi para pelaku. Kedua, ini pun juga akan menjadikan suatu world psychology bagi pelaku itu. Waduh, saya dengan adanya ini otomatis ini masyarakat akan lebih mengawasi, juga ya petugas juga akan lebih siaga. Dan di sini pun juga dengan adanya reward ini merupakan satu stimulus masyarakat jadi lebih waspada. Masyarakat bisa lebih berani, masyarakat bisa lebih mengawasi karena memang ada reward. Walau reward ini ya mungkin tadi dikatakan, saya juga setuju dengan Bung Usman, mungkin akan menghilangkan aspek-aspek normanya, tapi lebih berorientasi kepada keuangan atau ekonomi. Hadiahnya ya, ekonomi itu ya. Nah, istilahnya normatif lah. Normanya ditinggalkan, tipnya dikejar gitu kan. Normatif. Tapi, nah, di dalam hal ini memang negatifnya juga mungkin bisa juga misalkan salah tangkap, bisa saja terjadi. Kemudian ya pelaku bisa saja lebih nekat karena ada ini, waduh, dia bersiap-siap gitu kan, bersiap-siap. Kemudian juga mungkin saja terjadi anarkisme, ya. Kemudian apalagi pengeroyokan, amuk massa, ini bisa saja terjadi. Itu yang jangan sampai terjadi ya Pak Anton. Saya ke Bung Usman. Nah, sebenarnya kalau tadi ada niatan baik, ada reward konsepnya, dan ada efek getar agar calon pelaku begal belum melakukan itu sudah takut duluan, apakah ini bisa jadi jalan masuk, Bung Usman? Tidak, saya kira udah banyak diuji di berbagai negara. Hasilnya justru kekerasan terus terjadi. Karena kekerasan, terutama kekerasan jalanan atau kejahatan jalanan, itu disebabkan oleh faktor-faktor yang kompleks. Bisa saja misalnya problem pengangguran atau problem sosial ekonomi lainnya, ketimpangan, atau memang problem lemahnya fasilitas umum, fasilitas transportasi. Coba bandingkan Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi DKI Jakarta. Saya dulu kalau naik Kopaja atau naik Metro Mini yang tidak misalnya difasilitasi secara baik, itu bisa menimbulkan resiko untuk ditodong di jalan atau dijambret di jalan. Tapi dengan moda transportasi yang lebih baik, misalnya Transjakarta, maka seorang pelaku yang masuk ke wilayah katakanlah transportasi itu tidak mudah lagi. Jadi perbaikan misalnya sarana umum untuk transportasi masyarakat di Jawa Barat itu lebih dibutuhkan. Yang kedua adalah perbaikan misalnya fasilitas-fasilitas CCTV. Apakah seluruh wilayah di kabupaten dan kota di Jawa Barat sudah ada fasilitas CCTV-nya? Misalnya gitu. Apakah warga masyarakat bisa mengakses segera di Jakarta ketika terjadi aksi misalnya serangan terhadap Andri Yunus, seorang aktivis HAM di Kontras, itu sesegera mungkin pihak kepolisian, pihak masyarakat itu bisa mengetahuinya dari CCTV. Dan tidak lama kemudian pelaku-pelakunya, anggota TNI, bisa ditangkap. Gitu. Jadi di situ kelihatan sekali bahwa fasilitas keamanan di sebuah kota itu menunjang kerja yang baik dari warga masyarakat maupun dari kepolisian. Dan yang terakhir saya kira, saya khawatir pemberian sayembara ini seperti mengalihkan tanggung jawab gubernur, tanggung jawab pemerintah Provinsi Barat untuk membenahi sistem pelayanan transportasi, keamanan di jalan raya, atau fasilitas umum lainnya gitu. Jadi seolah-olah urusan ketertiban, urusan keamanan, urusan ketentraman itu adalah tanggung jawab masyarakat. Tinggal gubernur nanti akan memberikan uang. Uangnya dari mana sebenarnya? Uang pribadi atau uang APBN atau uang APBD? Kalau uang APBD, apakah memang sudah dialokasikan dari tahun lalu APBD Provinsi Jawa Barat? Atau anggaran mana begitu ya Bung Usman? Akan kompleks sekali. Jadi sekedar membangun popularitas aja, membangun elektabilitas katakanlah begitu dari gubernur gitu. Bagaimana? Kita masih membahas soal bagaimana memastikan sayembara menangkap pelaku begal tidak berisiko menimbulkan aksi main hakim sendiri. Kita masih membahasnya bersama dengan Kapolda Jawa Barat periode 2016-2017, Irjen Purnawirawan Anton Carlian, dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Pak Anton, kan ada asas praduga tak bersalah. Jangan sampai dibawa dulu, dianiaya dulu, baru tiba-tiba
salah tangkap. Apa sih sebenarnya yang harusnya dilakukan dan agar tidak lepas tangan juga pemerintah terhadap tanggung jawabnya untuk menjaga keamanan, Pak Anton? Ini jelas masalah sayembara ini kalau saya lihat titik beratnya itu bukan ya setelahnya atau setelah lamanya, tapi justru titik beratnya itu di dalam aspek tertangkap tangan. Nah, dalam aspek tertangkap tangan itu ada di pasal 1 ayat 19 dan juga pasal 18 HAP, bahwa tertangkap tangan itu kan bahkan setiap orang apabila terjadi tertangkap tangan itu wajib untuk menangkap. Nah, cuman sekarang wajib untuk menangkap itu ada rewardnya itu. Nah, tentu saja agar tidak terjadi timpangan antara tujuan dan cara. Nah, di sini kan di Polri, di Pemda juga ada ya bagian-bagian penerangan, bagian humas, ya, agar masyarakat pun juga jangan euforia, jangan terjebak bahwa ini adalah ketika tertangkap tangan. Karena kalau street crime seperti copet, begal, kalau setelahnya itu susah ditangkap. Pasti, dan tertangkap tangan itu apa definisinya? Tertangkap tangan itu ditangkap pada saat sedang melakukan, atau setelah itu, atau diteriakkan oleh massa ketika sedang dikejar, atau juga ya padanya didapatkan barang bukti. Jadi ini tujuannya itu kepada, kalau saya lihat, kepada street crime ketika terjadi tertangkap tangan. Dan kalau hukum tertangkap tangan kita tahu sendiri bahwa itu memang boleh ditangkap, bahkan setiap manusia Indonesia juga boleh menangkap. Hanya ini sekarang ada reward sebagai tulus gitu kan. Pak Anton, saya mau tanya, kalau sebagai pengalamannya Bapak sebagai Kapolda Jabar pada saat itu, memangnya tantangan polisi untuk mengusut pelaku begal di Jawa Barat itu apa sih, Pak? Untuk tertangkap tangan misalnya. Kan kalau masyarakat tidak dibekali dengan senjata lengkap, dengan cara bertindak yang semestinya. Nah, tantangan selama ini apa sih, Pak, untuk mengusut begal sehingga harus ada sayembara? Karena kalau sudah jauh gitu kan maaf saja, dalam setiap area kejahatan itu pasti punya area-areanya gitu. Nah, biasanya setelah melakukan tindak pidana, mereka ini bersembunyi jauh di luar area Jawa Barat gitu kan, atau ke Lampung, biasanya ke NTB, atau nyebrang gitu kan. Itu yang biasanya dilakukan, sehingga kan mereka pun juga, apalagi sekarang sangat canggih. Satu, alat yang digunakan itu pasti dipalsukan, tidak mungkin memakai motor yang nomornya benar. Kemudian juga wajahnya juga ditutupi, sehingga seketika itu lepas, ini ya agak menyulitkan gitu kan, agak menyulitkan kita gitu kan. Makanya di sini upaya-upaya ada namanya itu untuk menangkap street crime itu kill area, bagaimana agar begitu ada kejadian nanti di sekitar area 5 km itu seluruh jalan ditangkap gitu kan. Nah, jadi yang paling gampang justru untuk menangkap street crime itu adalah ketika tertangkap tangan. Karena kalau walaupun banyak kita mengungkap ya, apa yang tidak tertangkap tangan, tapi itu biasanya memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, justru di sini kenapa gubernur ini memberikan stimulus, memberikan reward agar masyarakat lebih waspada gitu kan. Sekarang ini ya, untuk street crime ini ya mungkin pengungkapannya ya sekitar 50% lah atau 40% gitu kan. Tapi lebih banyak juga yang tertangkap ketika tertangkap tangan. Makanya ini adalah meningkatkan kewaspadaan dan juga war psychology kepada masyarakat, kepada seluruh warga negara, sehingga di sini bisa meningkatkan ketahanan lingkungan dan ketahanan individu. Nah, sebetulnya kan koridor hukumnya sudah ada yang menaungi, yaitu tertangkap
tangan. Baik, kalau dengan hal ini Bung Usman, tadi kan kalau Bung Usman menyorotinya sebaliknya, harusnya ini ada tanggung jawab pemerintah dalam misalnya transportasi yang aman, lalu juga ada sarana prasarana yang menunjang. Selain itu sebenarnya apa sih pangkal masalah memberantas begal sehingga kalau menurut Bung Usman sayembara ini bukan jalan yang tepat? Ya, ada problem mungkin kurangnya literasi bahwa pemahaman menghakimi orang lain itu melanggar hukum itu kurang. Yang kedua juga kadang-kadang penindakan terhadap begal yang melibatkan warga secara spontan atau dalam kasus Bali Tabanan itu kan pencurian ayam misalnya gitu. Ini ada kemarahan spontan ketika melihat kejahatan gitu, membuat orang berpikir tanpa panjang-panjang gitu. Atau ada juga faktor krisis kepercayaan kepada proses hukum, sehingga mereka merasa tidak mungkin selesai kalau diserahkan kepada negara gitu. Sehingga mereka mengambil tindakan sendiri. Nah, ini yang malah akan menimbulkan hukum rimba, akan menimbulkan salah sasaran, atau akan menimbulkan masalah yang lebih serius lagi di dalam lingkungan masyarakat kita. Kan kenapa nggak perbaiki aja jalan raya yang aman tuh gimana sih di Jawa Barat gitu kan? Saya orang tua di Bogor ya misalnya gitu, di Kabupaten Lewiliang, apakah seluruh wilayah itu ada CCTV-nya? Kan kalau kita lihat dalam kasus Andri Yunus ini paling baru gitu, orang melakukan penyerangan di wilayah Jalan Talang di Jakarta Pusat, tapi CCTV dan etle itu bisa sampai ke wilayah Jalan Proklamasi, Jalan Cikini, sampai dengan Jalan Panglima Polim di Jakarta Selatan. Jadi pergerakan seorang pelaku kejahatan itu bisa dilacak kemananya. Dan kalau dia menutup kepalanya atau dalam kasus Andri Yunus, ada momen di mana dia tidak menutup kepalanya. Dan ada identifikasi tubuh, fisik, kemudian motor, meskipun nomor polisi bisa palsu, Bodong, tapi ya. arah pergerakannya dari mana. Jadi saya kira lebih baik Gubernur Jawa Barat melakukan perbaikan sarana prasarana, keamanan, CCTV, termasuk bekerja sama dengan Polda Jawa Barat untuk melakukan peningkatan patroli gitu, patroli di tingkat lingkungan gitu, menghidupkan pemolisian komunitas. Saya kira itu jauh lebih baik, jauh lebih beradab kalau kita mau membangun negara hukum gitu. Itu tadi yang Friska, saya harus jalan. Saya minta izin pamit Mbak Friska. ini memang sudah jadi akhir juga dialog kita Bung Oke. Usman, tapi tadi makasih juga untuk masukannya dari sisi Pak Anton. Ini ada sisi positifnya, tapi yang jelas juga tadi yang Bung Usman sampaikan bahwa ini harus jangan sampai meniadakan tanggung jawab yang semestinya lebih ke keamanan yang dijaminkan oleh pemerintah maupun penegak hukum. Terima kasih Kapolda Jawa Barat periode 2016-2017 Irian Purnawirawan Anton Carlian. Terima kasih juga Bung Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia.